Wah, ini jika benar-benar dilakukan usul Begawan ini, sebuah progres yang luar biasa. Meski Begawan yakin itu nggak bakal terjadi, itu cuma ngimpi. Nah, ini mengikuti Pilpres, usai Pilpres kemarin. Ini membuat Begawan ini makin ngeluh nih, ngilu dan makin gamang. Lah, akankah kita sebagai bangsa bakal semakin baik atau semakin terpuruk? Nggak tahu juga nih. Usai perolehan suara Prabowo Gibran mendominasi di Pilpres dan KPU sudah menetapkan itu. Masihkah ada kesempatan orang-orang terbaik akan menjadi menteri dalam kabinet mendatang? Nah, soalnya gini, hingga 1,5 bulan Pilpres berlalu, kita tidak pernah mendengar sekalipun Pak Prabowo atau TKN atau dari parpol pendukung membicarakan syarat-syarat kandidat menteri. Ukurannya itu seperti apa? Yang sudah terlontar baru tentang profesional. Nah, ukuran profesional itu yang bagaimana? Ini kan harus diperjelas. Bila tidak ada penjelasannya, maka tokoh-tokoh semacam Bu Sri Mulyani, Bu Retno Marsudi, Pak Basuki Hadimulyono, bahkan Pak Ahok, ya wis genah ditutup pintunya. Ora bakal bisa ini. Ya tidak akan jadi menteri di kabinet mendatang. Lah, padahal masyarakat sangat berharap orang-orang seperti mereka bisa masuk lagi dan tetap mengurus kita sebagai rakyatnya, mengurus negara. Karena mereka itu orang lurus dan jujur. Lah, mau bagaimanapun, mereka itu orang-orang pilihan yang dalam bekerja nggak main-main tuh. Kerjanya keras, tuntas, dengan cerdas. Dan selalu tuntas mengemban tanggung jawabnya. Kita tahu 4 nama yang tak sebutkan tadi, 2 asalnya sebenarnya dari birokrat. Kemudian 12 jadi menteri. Lah, Bu Sri Mulyani dulu konsultan lembaga internasional loh. Sempat mengajar juga. Sementara Bu Retno pejabat karier di Kementerian Luar Negeri. Dua-duanya teman sekolah SMA saya itu. Orang-orang Ciamik itu. Wah, IQ-nya tinggi. Lah, Pak Basuki Hadimulyono juga PNS di Kementerian PUPR. Kalau Pak Ahok sejak awal pengusaha lah, terus masuk ke politik. Jadi bupati, lalu gubernur. Di Bangka Belitung itu jadi bupati. Namun keempat nama ini setiap penjabat hampir tidak kena masalah. Ya karena lurus dan jujur. Oh, angel golek orang-orang seperti ini. Hampir tidak kena masalah. Loh, kalau Pak Ahok saat di Jakarta, itu bukan masalah yang terkait pekerjaannya loh. Hanya pernyataan beliau yang dipolitisasi, diklerok-kleroke. Ya paling tidak kita tahu. Orang-orang yang mampu bekerja dengan baik, penuh dedikasi, integritasnya tidak perlu diragukan lagi. Sehingga untuk kabinet mendatang kita perlu mengetahui apa sih kriteria yang akan ditetapkan nanti, diterapkan pada orang-orang yang akan menjadi menteri. Soalnya selama 2 pemerintahan yang berjalan 20 tahun, kebetulan menteri yang tersandung korupsi adalah menteri yang berasal dari partai politik. Ora. Wes, ini malah mencetak koruptor ini partai politik. Mau sampai kapan para pejabat negara kita terus-menerus merugikan rakyat? Ya. Makanya bagi Begawan, ayo kita bicara kriteria aja. Rakyat berhak bersuara ini. Kita boleh berbincangkan, boleh diobrolkan apa kriteria yang mestinya dimiliki seseorang untuk menjadi menteri. Ya jangan sampai lah orang-orang yang memegang kementerian diisi oleh orang-orang yang tidak layak, akhirnya korupsi. Kerjane ora cetha, duitnya dikerak-keruk wae. Ya cilaka ini negara. Yang pasti, mau dia dari partai atau bukan, silahkan saja, nggak apa-apa. Soalnya gini, tidak semua orang partai itu juga korup. Atau kerjanya nggak benar juga nggak belum tentu. Contohnya itu ada Bu Tri Risma hari ini, atau Bu Siti Nurbaya, atau Pak Pramono Anung. Sampai sekarang bagus-bagus aja itu, lurus-lurus aja itu. Sama sekali tidak ada masalah. Tapi nyari orang kayak mereka kan tidak mudah, orang gampang. Dulu saat Pak BY jadi presiden, kalau kita mau cerita waktu lalu, beberapa menteri dari Demokrat tersandung kasus juga. Juga menteri Pak Jokowi, baik dari Golkar, PDIP, Gerindra, PKB, yo bablas.
berurusan dengan hukum. Ya korupsi akhirnya. Ada yang suap, ada yang kocur. Nah, dalam perspektif subjektif Om Begawan. Pak Prabowo kuwi wonge ora isonan. Ora isonan itu. Ya orang kepenaan lah kalau bahasa Jawanya. Tidak suka enak hati. Tidak enak hatinya. Dia bakal mengakomodir banyak pihak yang sudah membantu dia. Balas budi lah. Untuk diberi tempat-tempat. Nah silakan saja. Ya namanya presiden terpilih. Namun idealnya harusnya TKN itu mengeluarkan semacam indikator. Ya malah bila perlu ada tim sukses yang bakal menguji kemampuan para calon-calon menteri itu. Ya mumpung sekarang masih Maret loh. Waktunya masih lama. Ya, bila perlu buka saja pendaftaran dan diumumkan secara luas. Siapa boleh mendaftar. Nah, nanti TKN yang akan menguji, ngetes gitu. Tidak hanya kemampuan kognitifnya aja, namun juga efektif serta hal-hal yang lain. Ya dari dedikasinya, pengetahuannya, pengalamannya, basicnya. Ya namun juga efektif serta hal-hal yang lain. Ini cara yang belum pernah dilakukan loh oleh kandidat presiden manapun ini. Ini usulan Begawan didengar gitu loh. Dulu Pak Jokowi memang sempat memanggil beberapa kandidat. Tapi kan orang itu yang diinginkan Pak Jokowi. Caranya cuma dibalik aja. Dibuka saja pengumuman. Bilapun Prabowo nanti menginginkan orang yang berjasa menduduki kursi menteri, termasuk parpol pengusungnya, kasih saja kuota masing-masing 2 atau 3 menteri aja. Itu saja kokean itu. Medeni kalau menteri dari partai politik itu. Oh nanti ojo-ojo kursi meneh. Yang ini aja belum rampung. Nah, mereka yang mendaftar harus punya rekam jejak yang baik. Tidak boleh pernah kena kasus atau berkasus. Malah kekayaannya juga bisa diverifikasi. Lawang kita aja loh kalau melamar kerja, mau interview, bahkan ngedaftar PNS saja dites. Mosok jadi menteri malah berkat kenalan baik, balas budi, wah akhirnya remuk. Dan kemampuannya diabaikan. Ya kayak kondisi yang terakhir sekarang ini nih. Di menteri Pak Jokowi ini ya memang ada menteri yang kapasitasnya memang harus dipertanyakan. Wes pendidikannya nggak sesuai kementerian yang ditangani, basic keilmuannya, dia nggak mau belajar. Kan yang rugi kita sebagai rakyat. Yang punya, yang memiliki negara ini kan kita, rakyat. Nah, mestinya ada tim seleksi lah. Misalnya nanti menghasilkan 3 atau 5 kandidat kuat baru Pak Prabowo yang akhirnya menentukan sebagai hak prerogatif presiden gitu loh. Ya jika capres saja melewati berbagai debat pilpres, mengapa mau jadi menteri nggak melewati itu? Ya ben seimbang lah, balance. Lah kalau TKN diberi kepercayaan atau mandat dari capres terpilih, ya bisa saja toh ngadain semacam audisi menteri. Penyanyi gua audisi yo. TKN bisa melibatkan para ahli sesuai dengan bidang yang mau ditangani. Kalau negara mau maju loh, kita dapat orang-orang yang berkualitas, yang ora korup gitu loh. Ingat loh, mau jadi komisioner HAM, komisioner perempuan, komisioner kepolisian, komisioner KPU, dan lembaga-lembaga negara lain, itu melalui seleksi loh. Masa jadi menteri nggak melalui seleksi, balas budi. Ya lagi pula dengan adanya seleksi menteri, bisa membatasi orang-orang yang pengen masuk lewat pintu belakang. Nah, pintu belakang dikanceng dikunci, gembok gitu. Dan Pak Prabowo nggak enak mau menolak kita. Oh, raisonan Pak Prabowo itu. Suruh aja dia mendaftar. Kalau yang ada ingin jadi menteri, ikut seleksi lah. Nah, bila bisa lolos hingga tahap akhir, tinggal keputusannya sekali lagi di presiden terpilih. Sekali lagi itu hak prerogatif lagi. Mau ngajak kandidat siapa gitu lah. Ini sekaligus membuktikan bila seseorang mau jadi pembantu presiden, modalnya bukan hanya kenal dekat, api antra, lengket, ya, jangan gitu, ini negara mau maju katanya mau jadi negara Indonesia Emas 2045. Nek ndak begitu ya podo ae sampe saja. Nah, tapi sudah melalui uji diri, kemampuan pemahaman yang baik. Bahkan bila ada yang butuh diganti, presiden tinggal manggil urutan berikutnya. Kayak PAW itu loh.
PAW di DPR tuh, jiblok ganti ngisore itu. Lah rekam jejak seseorang, ditambah kemampuan, mestinya jadi modal besar seorang memegang jabatan tertentu. Jangan sampailah tidak punya kemampuan apapun. Nah, kayak yang kemarin itu relawan orang dikai jatah menteri mutung, padahal basicnya nggak ada. Orang no hubungannya, akhirnya ya rusak. Dipasrai jabatan. Ya akibatnya blong-blongan itu. Kementeriannya tidak dikelola dengan baik. Nah, bahwa benar seorang menteri itu dibantu oleh staf khusus atau tenaga ahli. Namun bila dia tidak mempunyai dan punya pemahaman yang baik pada kementerian yang dikelola, ya capaiannya, kinerjanya pasti banyak yang dipertanyakan orang. Kelipuk. Lah mengapa empat nama yang Om Begawan sebut di awal tadi prestasinya relatif menonjol dibanding menteri-menteri yang lain? Ya karena mereka menempati posisi yang pas, basicnya pas, keilmuannya pas. Iya no. Sekarang akankah rekrutmen Menteri Prabowo Gibran berasal dari kedekatan, balas budi dari partai pendukung? Atau beranikah Prabowo melakukan revolusi perekrutan menteri? Lawang ASN kita aja loh, para pejabat di beberapa kantor. Sudah banyak loh yang menerapkan model seleksi itu. Orang mau juara kejuaraan nyanyi dangdut pakai audisi. Oh ini sudah ini. Ini bagus. Meski yang ikut tuh ya harus dari ASN sendiri. Tapi supaya kinerjanya makin bagus. Mereka memilih nyari orang yang capable. Pastilah. Bukan sekedar urut kacang naik jabatan, nggak seperti itu. Wah, ini jika benar-benar dilakukan usul Begawan ini, sebuah progres yang luar biasa. Meski Om Begawan yakin itu nggak bakal terjadi, itu cuma ngimpi. Itu ya, ini pendapat Om Begawan. Semoga didengar oleh TKN atau Pak Prabowo sendiri. Salam Begawan, salam Ngompon. Dadah.